menunjukkan bahwa asal seorang muslim itu masuk surga, kecuali nyata-nyata dia tidak mau masuk surga dengan tidak mentaati Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi permasalahan yang sebenarnya bukan orang yang mentaati Rasulullah SAW pada setiap huruf, pada setiap langkah. Karena itu hal yang mustahil. Karena itu juga tidak mampu dilakukan oleh setiap muslim. Yang maksud oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang mentaatiku ini bukanlah orang yang benar di dalam segala hal. Karena hal itu tidaklah dituntut oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya telah menjelaskan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam mempunyai salah. Dan kesalahan anak Adam adalah akibat dari dia tidak mentaati Rasul. Akan tapi bukan ketaatan itu yang kita maksud. Akan tapi ketaatan yang dimaksud dan itu inti dan itu bisa dilakukan oleh setiap muslim adalah bagaimana dia mensikapi Rasulullah SAW dan sunnahnya. Bagaimana dia menyerahkan perkara agamanya kepada Rasulullah SAW. Sebenar-benar menyerahkan. Sebagaimana yang kita terangkan pada ayat yang lalu, bahwa ciri orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul ada berapa hal yang cirinya. Kemarin kita terangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika," dan demi Rabbmu wahai Muhammad, "la yu'minuna," mereka tidak akan beriman, tidak akan sampai kepada tingkat mentaatimu, hatta yuhakkimuka, sampai engkau dijadikan oleh mereka sebagai hakim, fima syajara bainahum, di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, baik masalah akhirat dan dunia mereka. Kemudian syarat yang kedua, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak ada di dalam hati mereka rasa tidak enak keputusan yang mereka dengar dari engkau. Kemudian wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri kepada engkau dan keputusan engkau, sebenar-benar menyerahkan diri. 3 syarat baru disebut oleh Rasulullah SAW mentaatinya. Pertama, menjadikan Rasulullah sebagai wasit, sebagai penengah pada semua perkara kita, baik masalah dunia dan akhirat. Dan yang kedua, keputusan apapun yang dibuat oleh Rasulullah SAW harus kita terima tanpa ada sedikit pun kegalauan di dalam hati. Dan yang ketiga, kita harus menyerahkan dan harus tunduk patuh dari apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ini inti enggan. Ini inti berarti dia telah mentaati Rasulullah SAW. Kalau belum seperti ini, maka dia masih termasuk aba. Dan ini masalah i'tiqad. Masalah i'tiqad lebih kuat daripada masalah amal. Nah, orang kalau seandainya kita ajak begini, sulit setengah mati. Sulit setengah mati mengajak orang untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai wasit, penengah, sebagai hakim. Kalaupun dia mau, kita kembali kepada sunnah, kita kembali kepada Rasulullah. Akan tetapi, sebagaimana yang saya terangkan pada waktu yang lalu, dia sudah membentuk gambaran di dalam hawa nafsunya, kemudian dia paksakan sunnah tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak pernah selama hidupnya memaksakan hawa nafsunya sesuai dengan sunnah.
yang ada pada setiap sikapnya, yaitu dia memaksakan sunnah sesuai dengan hawa nafsunya. Maka halallah riba. Makalah halal semua jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal semua usaha yang memang sudah terpaksa mereka harus usahakan. Ini yang berat. Jadi ketaatan ini bukanlah ketaatan 100%. Karena ini tidak mampu dilakukan oleh semua para sahabat Rasulullah, apalagi kita. Ketaatan inilah penyerahan diri total kepada Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taati engkau ya Rasulullah SAW. Coba lihat tentang bagaimana tidak ada sedikit pun rasa tidak puas terhadap keputusan Rasulullah. Dan ini pernah terjadi sekali dan tidak akan terulang lagi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini perjanjian yang sangat luar biasa. Seorang mukmin, seorang muslim hendaknya mengkaji perjanjian ini. Karena di dalamnya banyak sekali menerangkan tentang hak-hak Rasulullah SAW. Di dalam perjanjian Hudaybiyah ini, kita tahu itu tidak mempermasalahkan tentang masalah kebutuhan manusia. Tidak menaikkan harga BBM. Tidak menaikkan harga gula minyak sehingga Anda tidak puas dengan keputusan Rasulullah. Akan tetapi permasalahan agama yang sebagaimana sebagian orang tidak peduli apakah agama itu dicela atau tidak. Lihat bagaimana gundahnya para sahabat Rasulullah. Kalau harga BBM dia tidak akan peduli. Tetapi ini permasalahan agama yang diinjak oleh kaum Quraisy. Rasulullah SAW dilecehkan begitu saja oleh mereka. Terjadilah keputusan yang mana secara zahir memihak terhadap kepentingan Quraisy. Barang siapa yang datang ke Madinah dari Makkah hendaklah dibalikkan. Dari Abu Muslim waqila Abu Iyasin Salamah ibn Amr ibn Aqwa radhiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. Hadis Abu Muslim atau Abu Iyas Salamah bin Amr bin Aqwa berkata bahwa seseorang makan di sebelah Rasulullah SAW dengan tangan kirinya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian dia berkata, la astati', saya tidak bisa. Maka Rasulullah mendoakannya, lastata'ta, mudah-mudahan selama-lamanya engkau tidak bisa selama-lamanya menggunakan tangan kananmu. Kemudian, ma mana'ahu illa al-kibr, tidaklah menghalanginya untuk makan tangan kanan kecuali karena dia tidak mau sombong. Kemudian fama rafa'aha ila fi. Kemudian tangan tersebut tidak bisa dia angkat ke mulutnya selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya yang hampir sama dengan hadis ini, hadis Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian luruskan saf-saf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan antara wajah-wajah kalian, atau Allah akan membuat kalian berpecah belah. Sudah itu hadis yang berikutnya yang hampir sama, yaitu hadis Abu Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fatfi'uha ankum muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bahwa
pernah terbakar sebuah rumah pada masa Rasulullah di Madinah dan membakar orang yang ada di dalamnya pada suatu malam. Ketika dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang perkara mereka, Rasulullah berkata, sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian. Jika seandainya kalian tidur, maka matikanlah api tersebut dari kalian. Hadis muttafaqun alaih. 3 hadis ini adalah satu contoh dari banyaknya contoh dari sunnah Rasulullah SAW bagaimana kita harus menerima hadis Rasulullah SAW sekalipun tidak masuk bagi akal kita. Tentang masalah api, orang bisa saja ketika membaca hadis ini dia akan mengingkari. Atau orang bisa saja mengingkari sunnah ini karena sepelenya permasalahan api. Atau orang mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa api adalah musuh kita? Berapa banyak api yang membantu kita? Kata dia begitu. Tuh lihat bagaimana cara membenah besi, bagaimana. Rasulullah SAW menyebut musuh, dia mengatakan kawan. Jadi semua para sahabat yang mana mereka mengucapkan hadis, kemudian ditanggapi hadis tersebut dengan cara melawan atau menantangnya, itu 2 saja ucapan. Kalau Anda mempunyai kekuasaan, tangan main. Tapi kalau seandainya Anda tidak mempunyai kekuasaan, hardik dia. Sampai jangan terimbaskan penyakit dia kepada kaum muslimin yang lain. Terutama pada zaman akhir zaman sekarang ini, di saat orang-orang sangat mudah melecehkan Rasulullah SAW. Menghinakan Rasulullah SAW. Dengan melecehkan sunnahnya. Dengan melecehkan hadis-hadis yang sahih. Tentang masalah saf. Allah menyatakan orang yang tidak lurus safnya akan berpecah belah. Akan datang nanti seseorang yang membaca hadis ini, dia akan mengatakan, dari mana Rasulullah tahu bahwa saf yang tidak lurus akan memecah belah umat? Ini kami, saf kami, 1 depa kosong, 1 depa kosong. Kan tapi alhamdulillah kami tetap bersatu. Dia menyatakan seperti itu. Subhanallah. Kita katakan kepada mereka sebagaimana dikatakan oleh puluhan sahabat-sahabat yang ucapannya hampir sama. Sebagaimana saya nukilkan hadis Abdullah bin Umar, dia ucapkan kepada anaknya. Aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, kemudian engkau mengingkarinya. Ucapkan kepada mereka kata-kata seperti itu. Apakah engkau ingin menolak ucapan Rasulullah? Seorang muslim ketika mendengar ucapan Rasulullah ala sami wa ta'ah, dia taati dan dia kabarkan. Tidak boleh dia ingkari. Setelah nyata hadis tersebut benar akan adanya. Dan hadis yang pertama tadi ini adalah salah satu bukti di alam nyata bahwa dia menggunakan tangan kirinya ketika makan bukan karena dia tidak mampu, akan tetapi karena enggan, asal menyelisihi sunnah. Dan ingat, orang-orang yang menyelisihi sunnah karena alasan yang seperti ini, karena tinggi hati, dia akan didatangkan azab di dunia sebelum azab akhirat. Apalagi orang-orang yang hendak berlagak-lagak menegakkan adat, atau orang yang takut akan dihantam, atau orang yang takut dan cemas dengan berubahnya keadaan, melihat banyaknya kaum muslimin berjenggot, timbul antipatinya terhadap jenggot. Dia tidak mau berubah. Bukan dia saja yang tidak mau berubah, kan tapi dia tidak puas adanya kaum muslimin berubah. Maka mulai dia berkata bahwasanya jenggot ini adalah adat Arab
bukan adat Indonesia. Tidak tahu dia bahwasanya adat kita adalah imam bonjol yang berjenggot. Kan tapi yang satu yang saya tidak paham bahwasanya turun-temurun kita yaitu Gajah Mada. Nah, berjenggot. Terserah dia mau menggunakan adat Islamnya atau dia mau menggunakan adat Gajah Madanya. Tapi orang yang seperti ini, kita takut dia bukan mencela kita, kan tapi dia mencela sunnah, mencela jenggotnya. Dan lihat, akan datang suatu masa azab menimpanya di dunia sebelum azab akhir. Dan kiaskan dengan contoh-contoh yang sangat banyak di dalam kehidupan Islam. Nah, hadis tentang masalah seseorang tadi yang makan dengan tangan kiri menunjukkan bagi kita harusnya ada amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masalah, sampai cara makan pun harus diterangkan. Jika seandainya seseorang kita dapatkan melanggar syariat di dalam cara makan, kita terangkan. Kalau seandainya terjadi kesalahan karena lupa, maka tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak akan memberi bebani dosa bagi orang yang lupa. Kan tapi jika seandainya penolakannya tersebut karena sunnah, maka ini tidak bisa diterima. Dan yang sangat luar biasa lagi, permasalahan makan paling banyak sunnah, masalah makan ditolak oleh orang. Mungkin pada hadis yang berikutnya, atau masalah jilat, menjilat, la'qul asabi'. Rasulullah mengatakan kalau seandainya kalian makan, maka jilat dahulu. Atau bersih. Sebagian orang tidak berani menolak sunnah ini. Dia menolak lafaznya. Jangan kata jilat lah, itu anjing tuh yang jilat. Dia nggak berani, tapi intinya dia menolak sunnah, menolak hadis. Jangan jilat lah, kotor sekali kata-kata. Nah, kita katakan itu satu hal yang juga sebagian orang menolak masalah adab makan, tentang masalah makan bersama juga. Cara duduk dalam makan yang ditolak oleh sebagian orang. Permasalahannya bukan permasalahan Anda tidak mampu atau belum mampu. Karena banyak hal-hal masalah adab makan adalah hal-hal yang mustahab. Akan tetapi permasalahan adalah pada penolakannya. Sesuatu yang sunnah, maksudnya sesuatu yang sunnah di dalam fikih, yaitu Anda kerjakan berpahala dan Anda tinggalkan tidak berdosa. Akan tapi ketika Anda tolak hal tersebut, menjadi kufur Anda. Jadi kufur. Misalnya cara duduk. Cara duduk Rasulullah SAW, salah satu cara duduk Rasulullah SAW dalam makan, beliau mengangkat salah satu kakinya yang kanan, kemudian menjadikan kakinya yang kiri menjadi dudukan untuk bokong beliau yang mulia, untuk pantat beliau yang mulia, menjadi alas. Dan hal ini tidak terbiasa di kalangan kita yang seperti ini. Begini cara Rasulullah SAW makan. Permasalahannya bukan pada permasalahan Anda bisa melaksanakan untuk sekarang atau tidak. Hal ini tidak wajib Anda lakukan. Anda boleh makan dalam keadaan di atas kursi. Anda boleh makan bersela. Anda boleh makan asal jangan menjongkok makan. Akan tetapi yang salah dan berbahaya dan bisa-bisa kufur keluar dari agama Islam, Anda mencela cara duduk yang seperti ini. Ini yang terlarang. Padahal permasalahan mustahab. Dan faedah yang berikutnya, di antara adab
makan yang hukumnya wajib sangatlah sedikit. Yang hukumnya wajib sangatlah sedikit. Di antara yang sedikit itu adalah makan dengan tangan kanan. Kalau tidak, adab-adab yang lain banyak yang sunnah. Yang sunnah dalam fikih saya maksud. Kan tapi makan tangan kanan ini wajib. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Dan yang penting dari kesimpulan kita bahwa sesuatu sunnah, jika seandainya Anda tidak mampu melakukannya, maka jangan dia tolak karena kesombongan Anda dan karena ketinggian hati Anda. Anda yang saya maksud bukan yang ada di hadapan saya, tapi seorang Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya ini tentang masalah saf menunjukkan di dalam Islam tidak ada istilah usul dan furu'. Islam tidak ada kulit dan tidak ada isi. Islam semuanya isi. Dia bukan kulit rambutan dan isinya. Kemudian Anda katakan itu permasalahan kulit. Kan tapi dia semuanya inti dan isi. Makanya lihat bagaimana para ulama memasukkan dalam satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di beberapa buku tentang masah alal khuffain, menyapu sepatu ketika berwudu. Salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal dia permasalahan kecil di dalam permasalahan fikih. Kenapa para ulama memasukkan permasalahan masuknya waktu maghrib ketika terbenamnya matahari di dalam masalah akidah? Padahal dia permasalahan kecil di dalam masalah fikih. Intinya bahwa di dalam Islam tidak ada yang masalah kecil. Sehingga seorang Muslim menghapus hal ini, kemudian tidak mau membicarakannya karena takut perpecahan. Sering kali kita hadapkan sebuah permasalahan yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin. Kemudian orang tidak mau membicarakannya karena takut perpecahan. Itu masalah nanti aja lah itu. Itu masalah. Dan yang sangat luar biasa lagi, permasalahan yang kecil itu sebenarnya bukan kecil. Dia permasalahan yang sangat besar. Terbunuhnya seorang ayah di tangan anaknya. Terbunuhnya seorang anak di tangan ayahnya. Terbunuhnya seorang paman di tangan keponakannya, permasalahan ini. Yaitu permasalahan tauhid. Ketika kita hadapkan tauhid, mereka katakan, tauhid nanti ajalah. Yang kita inginkan sekarang adalah menegakkan Islam. Islam apa yang dia tegakkan jika seandainya tidak punya tauhid? Yang berikutnya, bahwa perpecahan umat mempunyai simbol. Simbolnya ada pada lurus atau tidaknya saf kaum muslimin di masjid. Kalau seandainya Anda ingin melihat apakah daerah tersebut bersatu atau tidak, maka lihatlah saf mereka. Jika seandainya saf mereka tidak lurus dan tidak rapat, maka berarti mereka berpecah belah. Sekalipun secara zahir bersatu. Kalian menyangka mereka bersatu, sedangkan hati mereka berpecah belah. Kalau seandainya kita kaji kenapa ada apa hubungan saf dengan persatuan umat? Begitu besarkah permasalahan saf sehingga bisa menyatukan umat Islam yang saling membunuh sekarang ini? Kita katakan iya. Karena Islam sangat memperhatikan hubungan zahir dengan batin. Saf adalah simbol zahir. Dan salat adalah simbol batin. Salat berjamaah adalah simbol batin. Nah, jika seandainya saf tersebut lurus, berarti menunjukkan simbol yang ada di dalam batin lurus.
Kan tapi jika seandainya saf tidak lurus, berarti menunjukkan batin tidak juga lurus. Sehingga ulama menerangkan adanya hubungan yang sangat erat antara zahir dengan batin, dan yang satu saling mempengaruhi yang lainnya. Dan ini mujarrab, ini terbukti di alam nyata. Dua orang kawan saling bermusuhan, kemudian kawannya A ini datang duluan, atau dia masbuk, sama-sama terlambat sholat, datang. Dan yang kawan yang B yang bermusuhan tadi tidak ada jalan lain kecuali harus berada di sebelahnya. Ketika safnya tidak rapat, ketika safnya jauh, maka mereka keluar sebagaimana mereka masuk. Yaitu perpecahan, perselisihan, permusuhan tetap sebagaimana serupa. Akan tapi ketika sudah rapat saf mereka, karena tidak ada jalan lainnya, terpaksa harus mendekat, bersatu kaki dengan kaki, bersatu tangan dengan tangan, bersentuh daging dengan daging, itu saya yakin setelah salam, perpecahan tadi sudah mulai berkurang berapa persen. Mesti berkurang, kalau tidak hilang sama sekali. Seakan-akan dia pengganti dari salam. Beribadah kepada Rabb yang satu, salat mengikuti irama yang satu, apalagi dia sama-sama paham sunnah, bergerak dengan gerakan yang satu di saat yang lain tidak bergerak, maka sangat luar biasa. Kesamaan ini akan membuatnya memaafkan kesalahan kawannya yang lain. Ya. Sampai di sini pengajian kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, ada pertanyaan satu atau dua kita jawab. Puasa Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari tidak. Dan dia adalah sebaik-baik puasa dan semaksimal puasa. Tidak ada puasa yang lebih baik dari itu, dan tidak boleh berpuasa lebih dari itu. Dan caranya, seseorang berpuasa dengan niat puasa dimulai hari kapan saja, terus dia tidak putus-putus sampai akhir, sampai dia selesai, sampai dia mempunyai niat batas kapan gitu. Sekalipun hari yang dia berpuasa tersebut adalah hari Sabtu sendirian, atau Jumat sendirian, atau Ahad sendirian, kecuali hari raya. Hari raya diharamkan baginya berpuasa. Selain dari itu, dia diperbolehkan berpuasa. Ya. Allah Ta'ala. Ya. Boleh mendoakan buruk kepada orang yang menolak sunnah karena sombongnya. Tapi tidak boleh mendoakan buruk kepada orang yang melanggar sunnah. Beda, orang yang melanggar sunnah karena dia tidak mampu, tidak boleh mendoakan kecuali baik. Kan tapi boleh mendoakan buruk sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang yang menolak sunnah karena kesombongannya. Akan tapi doa Rasulullah, doa buruk Rasulullah terhadap orang berbeda dengan doa buruk kita kepada orang lain. Rasulullah punya kekhususan. Karena Rasulullah di akhir beliau hendak wafat, beliau mengatakan, "Ya Allah, setiap seseorang yang aku doakan buruk atau yang aku laknat, maka jadikanlah doa dan laknat saya itu menjadi syafaat untuknya nanti di akhirat." Jadi ini kekhususan untuk Rasulullah SAW. Dan ini jelas bagi orang-orang yang mana Rasulullah SAW sebagai manusia biasa salah. Maksudnya manusia biasa salah ucap, atau karena marah beliau mendoakan buruk, atau
mendoakan, melaknat dan semacamnya. Bagi orang tersebut adalah laknat. Makanya salah satu contoh dari hal itu adalah doa Rasulullah SAW kepada Muawiyah. Suatu hari Rasulullah SAW membutuhkan seseorang yang bisa menuliskan wahyu. Dan kita tahu Muawiyah adalah penulis wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Dipanggil Muawiyah, Muawiyah juga belum datang. Ditanyakan oleh Rasulullah, kenapa Muawiyah? Ya Rasulullah lagi makan. Kemudian berapa selang waktu dikirim lagi oleh Rasulullah seorang untuk memanggil Muawiyah. Sudah 2 kali. Sebentar ya Rasulullah, dia lagi makan. Sampai 3 kali dia lagi makan. Sampai Rasulullah mendoakan kepada Muawiyah, apa katanya? La asba'allahu batnak. Mudah-mudahan Allah tidak pernah mengenyangkan perutmu. Dan doa ini, hadis ini dijadikan oleh ahlul bid'ah untuk mencela sahabiyun jalil semacam Muawiyah. Padahal hadis ini masuk ke dalam kategori yang didoakan oleh Rasulullah buruk dan dia mendapatkan syafaatnya. Ya Allah Ta'ala alam. Ya. Ya, orang yang bangkrut. Nah, Nabi menerangkan bahwa menggunjing atau mencela, menggibahi, pertama, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak suka. Dan gunjing adalah engkau menyebutkan saudaramu yang tidak ada pada dirinya, yang tidak ada padanya. Nah, ini tidak dibenarkan kecuali dalam 7 atau 6 keadaan disebutkan oleh Imam Nawawi atau ulama lain di dalam karangan kitabnya. Tapi ke-7 ini di antaranya menyebutkan aib karena memang dia terkenal dengan itu. Seperti menyebut seseorang a'mash. A'mash adalah orang yang matanya berair terus dan dia tidak dikenal kecuali dengan itu. Menyebut orang pincang karena dia memang pincang dan orang tidak akan kenal kalau tidak menyebut sifat itu. Dan yang kedua, pengaduan seseorang kepada qadhi. Seseorang ketika melaporkan sesuatu atau terjadi perdebatan di mahkamah, seseorang boleh menyebutkan sesuatu aib yang ada di saudaranya. Ketika ijid islah memperbaiki, mendamaikan 2 kelompok yang bertengkar atau 2 orang yang sedang berselisih. Ini juga boleh menggibai. Kita kabarkan kepada seseorang, kepada orang yang mau mengislah bahwa si fulan begini dan seterusnya. 3 itu saya rasa cukup apa yang saya sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Jadi orang tadi dia tidak mau melakukan sunnah kalau tidak ada bagi diri. Ia termasuk salah satu bentuk penolakan sunnah. Karena orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya, mereka menolak sunnah karena tidak masuk ke dalam akalnya. Tidak masuk ke dalam akalnya. Dan akal orang tadi, mungkin dia dalam dunia kesehatan, maka ketika tidak masuk ke dalam dunia kesehatannya, sunnah tadi, maka dia tolak. Maka tidak ubahnya dia dengan Mu'tazilah dan orang-orang yang semisalnya. Mereka tolak hadis ahad, mereka tolak hadis tentang Masih, Dajjal, mereka tolak hadis tentang Mahdi dan yang lainnya karena mereka mengatakan hadis tersebut tidak masuk akal mereka. Dan dia termasuk orang yang seperti tadi. Orang yang tidak mau menerima sunnah kalau tidak bisa dicerna oleh pikiran mereka. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup di sini dulu pertemuan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.